Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia. Nah, salah satu yang dipelajari dalam ilmu kimia itu adalah materi dan perubahan materi. Perubahan materi itu ada dua, yang pertama perubahan fisika atau perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, dan perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia dalam ilmu kimia sering disebut dengan reaksi kimia. Nah, pada reaksi kimia atau pada perubahan kimia ada zat yang mengalami perubahan atau zat asal ya, disebut dengan reaksi atau reaktan. Sedangkan zat hasil perubahan tersebut atau zat barunya disebut dengan hasil reaksi atau produk. Nah, persamaan reaksi itu apa? Dalam persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia zat-zat reaksi atau reaktan dan juga zat-zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Contoh, gas hidrogen ya direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan air ya. Nah, jadi hidrogen dan oksigen itu disebut reaksi atau zat yang mengalami perubahan, direaksikan mengalami perubahan, berubah menjadi zat baru. Apa zat barunya? Yaitu air ya. Kenapa air itu zat baru ya? Karena air itu ya berbeda dengan gas hidrogen dan gas oksigen pembentuknya ya. Jadi ini adalah zat barunya. Nah, zat baru tersebut itu disebut dengan hasil reaksi atau produk ya, yang dibatasi dengan tanda panah. Jadi dibacanya gas hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air ya. Jadi tanda panah itu dibacanya menghasilkan atau membentuk. Nah, kemudian ya di sebelah kiri zat itu ada angka ya, angka besar. Di sini contohnya angka 2. Nah, angka 2 ini disebut dengan koefisien reaksi. Jadi hidrogen itu koefisiennya 2. Nah, oksigen kalau tidak ditulis koefisiennya itu berarti 1. Sedangkan air di sini koefisiennya adalah 2. Nanti koefisien akan dibahas ya, apa arti koefisien itu. Kemudian ya yang di dalam kurung ini, yang di dalam kurung itu disebut dengan fase zat atau wujud zat ya. Jadi hidrogen fasenya G, oksigen fasenya G, air fasenya di sini adalah L ya. Wujudnya nanti dibahas juga keterangan fase ini. Nah, kemudian ada angka kecil ya. Salah satu contohnya ini dalam H2O ada angka, yaitu angka kecil 2, itu disebutnya angka indeks. Jadi indeks itu sudah termasuk dalam rumus kimia. Dari mana angka indeks? Ya, itu sudah dibahas di ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen dan ikatan ion. Nah, dalam H2O angka indeksnya H itu 2, O-nya itu 1. Oksigen juga ada indeksnya 2, hidrogen ada indeksnya 2. Fase zat ya, yang ini, yang dalam kurung, fase zat itu dibagi menjadi ada 4. 1 S. S itu artinya padat atau solid ya. Kemudian ada L. L itu artinya cairan atau liquid. Kemudian ada aki ya, itu artinya larutan, larutan dalam air atau aqueous ya. Kemudian ada G, itu artinya gas ya. Jadi hidrogen ini ya, gas hidrogen bentuknya gas direaksikan dengan oksigen yang wujudnya atau fasenya gas akan dihasilkan air yang fase atau wujudnya cairan. Nah, apa bedanya liquid ya atau cairan dengan larutan ya? Perbedaan antara cairan dengan larutan, kalau cairan itu zat murni, sedangkan larutan itu campuran. Contoh, misalkan alkohol ya. Alkohol itu bisa 2 fase ya, bisa alkohol fasenya adalah cairan, bisa juga larutan. Kalau alkohol fasenya cairan ya berarti alkohol itu murni 100% ya, berarti fasenya L. Tapi kalau alkoholnya misalkan 70% itu artinya tidak murni, artinya alkohol itu dilarutkan dalam air sehingga fasenya adalah aki atau larutan ya. Bisa juga alkohol fasenya padat, kalau alkohol itu didinginkan sampai
membentuk es ya. Nah, itu fasenya adalah padat. Bisa juga sebetulnya alkohol itu fasenya gas ya, kalau alkoholnya dipanaskan sampai menguap ya, itu jadi gas. Oke. Apa arti koefisien reaksi? Yang tadi angka yang di sebelah kiri yang besar, koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Contoh yang persamaan yang tadi, yang ini ya, koefisiennya 2, oksigennya 1, airnya 2. Nah, itu artinya perbandingan jumlah molekul gas hidrogen dengan gas oksigen dalam membentuk air itu adalah 2 berbanding 1 berbanding 2. Ini perbandingan paling sederhana ya. Jadi perbandingan hidrogen dan oksigennya 2 berbanding 1. Air yang dihasilkan 2 molekul. Nah, yang namanya perbandingan sebenarnya sederhana ya, itu jumlahnya bisa berapa saja ya. Hidrogennya bisa 10. Berarti kalau hidrogennya jumlah molekulnya 10, maka oksigennya 5 ya, karena perbandingannya 2 berbanding 1. Maka si air yang akan dihasilkan molekulnya itu adalah 10 ya. Karena 2 berbanding 1 berbanding 2. Jadi bisa berapa saja. Nah, kenapa harus ada koefisien? Nah, ini arti koefisien ya. Saya buat animasinya supaya lebih mudah dipahami. Kenapa harus ada koefisien? Oke. Nah, ini perbandingannya misalkan molekul gas H2-nya 2 ya. Saya gambarkan di sini 2, kemudian berarti oksigennya 1 molekul O2. Nah, akan dihasilkan H2O yang jumlahnya 2 molekul. Oke, perhatikan ya. Nah, airnya 2 molekul sesuai perbandingan koefisien ya. Jadi koefisien ini adalah supaya jumlah atomnya sama ya. Itu arti koefisien. Nah, gimana misalkan ya kalau koefisien ini semuanya dihapus, artinya koefisien itu 1 semuanya ya, misalkan ini 1, ini 1, ini 1. Ini kalau koefisien ini dihapus. Apa arti koefisien reaksi yang tadi angka di sebelah kiri zat ya. Koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia ya. Contoh. Ini contoh persamaan reaksi yang tadi. Nah, ini koefisiennya H2 koefisiennya 2, oksigen koefisiennya 1, air koefisiennya 2 ya. Nah, perbandingan jumlah molekul gas hidrogen dengan gas oksigen dalam menghasilkan air itu perbandingannya 2 berbanding 1 berbanding 2. Nah, ini perbandingan jumlah molekulnya ya. Ini perbandingan paling sederhana. Jadi jumlahnya bisa berapa saja, tapi perbandingannya 2 berbanding 1 berbanding 2. Bisa saja ininya misalkan 10, berarti kalau hidrogennya 10, oksigennya 5, air yang dihasilkan ya 10 molekul. Yang penting perbandingannya 2 berbanding 1 berbanding 2. Nah, berikut adalah animasi ya supaya lebih mudah memahami ya tentang koefisien. Oke. Ini H2, koefisien 2 ya, berarti saya gambarkan jumlah molekul hidrogennya 2. Ditambah oksigennya 1 molekul ya. Nah, yang akan dihasilkan itu adalah 2 molekul H2O. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya 2 molekul H2O sesuai perbandingan koefisien ya. Jadi, koefisien itu menunjukkan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia ya. Dengan adanya koefisien ini, jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Jadi sesuai hukum Dalton bahwa dalam reaksi kimia itu tidak ada atom yang hilang ya, tidak ada atom yang bertambah ya. Jadi jumlah atomnya tetap, yang berubah itu hanya susunannya saja. Ya, saya ulangi lagi ya. Perhatikan jumlah H-nya 4, 1, 2, 3, 4, O-nya 2. Setelah jadi zat baru yaitu air,
jumlahnya tetap tidak berubah. O-nya 2 hanya 4, cuma susunannya saja yang berbeda. Ya, itu kegunaan dari koefisien. Sekarang gimana misalkan kalau koefisien ini semuanya saya hapus, ya, artinya 1 semuanya, ya. Oke, ini gambaran atau animasi jika koefisiennya dihapus. Jadi 1 semuanya. Oke, H2-nya 1, O2-nya 1, air yang dihasilkan 1. Nah, oksigennya bersisa 1, ya, tidak ada pasangannya. Nah, makanya harus ada koefisien, ya. Makanya itu arti koefisien. Kalau tidak ada koefisien ya seperti ini. Oke. Sekarang akan dibahas tentang menyetarakan persamaan reaksi yang sederhana. Nah, tadi yang ada koefisiennya itu disebut reaksi yang setara, ya. Setara itu tadi udah dihitung jumlah atom di kiri atau jumlah atom reaksi sama dengan jumlah atom di kanan atau jumlah atom hasil reaksi, ya. Jadi jumlah atomnya sama. Yang tidak sama disebut reaksi yang tidak setara. Kalau tidak setara maka harus disetarakan. Sekarang akan dibahas cara menyetarakan persamaan reaksi yang sederhana, ya. Oke. Nah, jumlah atom reaksi di kiri sama dengan jumlah atom hasil reaksi di kanan. Contoh, setarakan persamaan reaksi berikut. Yang tadi reaksinya H2 ditambah O2 hasilnya H2O. Ya, ini belum setara reaksinya. Kenapa belum setara? Karena jumlah atom di kiri belum sama dengan jumlah atom di kanan. Gimana cara menghitung jumlah atom itu? Ya, ini contohnya 2, ya, perhatikan. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi, yang boleh dirubah itu hanya koefisiennya saja, ya. Tidak boleh merubah angka indeks atau subskrip yang dicetak kecil di bawah, karena dengan merubah angka indeks berarti merubah rumus kimia. Ya, jadi untuk menyetarakan, ya, itu yang dirubah itu koefisiennya. Tidak boleh merubah angka kecil ini. Misalkan, ya. Misalkan di sini saya tambah angka kecil 2. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dengan merubah indeks itu merubah rumus kimia, maka senyawanya juga akan berubah. Ya, H2O itu air, kalau jadi H2O2 itu jadi hidrogen peroksida, itu senyawa yang berbeda, ya. Jadi yang dirubah itu hanya koefisiennya saja. Tidak boleh merubah angka yang kecil atau indeks, ya. Merubah itu artinya merubah angkanya atau menghapus atau menambahkan, itu tidak boleh. Yang pertama, ya, misalkan ini H2 tambah O2 hasilnya H2O, ya. Cara menghitungnya, ya, karena ini karena baru belajar, saya tulis dulu di sini, nanti kedepannya tidak perlu, ya. Kita hitung jumlah atom di kiri dan kanannya. Yang pertama hidrogen. Hidrogen di kiri itu ada 2, ya, ini 2, ya. Berarti hidrogen di kiri ada 2. Di kanan, ya, juga ada 2, nih yang ini. Nah, hidrogen itu udah sama. Sekarang oksigen. Oksigen di kiri juga 2. Nah, ini ada angka indeksnya, yaitu artinya 2 atomnya. Sedangkan di kanan oksigen itu ada 1. Ini oksigennya ada 1. Nah, berarti oksigen tidak setara. Maka kita harus menyetarakan oksigen ini. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan koefisien, ya. Jadi tidak boleh menambahkan angka 2 kecil karena tadi itu merubah senyawanya. Nah, jadi caranya oksigen di kiri 2, di kanan 1, berarti yang di kanan harus dikali berapa supaya jadi 2? 1 kali berapa supaya jadi 2, ya? Maka harus dikali 2 O-nya. Dikali 2 itu dalam bentuk koefisien, ya. Koefisien itu ya di sebelah kiri ini. Nah, jadi di sini tambahkan 2. Nah, koefisien ini bukan hanya untuk oksigen tapi untuk hidrogen juga. Jadi hidrogennya berubah, ya. Jadi hidrogennya berubah. Oke, hidrogen di kanan itu berubah jadi 2 kali 2. Jadi 4 nih dikalikan, ya. Jadi hidrogen itu 4. Sedangkan di kiri hidrogen itu 2, ya. Nah, maka yang ini harus dirubah supaya jadi 4, yaitu dengan cara dikali 2. Dikali 2 ya sama dalam bentuk koefisien. Jadi dikali 2 di sini. Tuh. Sekarang sudah setara. Coba lihat. Hanya 4. 2 kali 2 4. Di kanan hanya juga 4. Ini 2 kali 2 4. Sekarang oksigennya di kiri 2. Nah, di kanan juga 2. Mana 2 itu? Ini 1 kali koefisien.
2 ya, jadi 2. Jadi jumlah atom di kiri sudah sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, itu tadi yang dibahas ya, dari mana angka koefisien itu. Oke, sekarang nomor 2. Nah, ini nomor 2. Jumlah N ya, jumlah N di kiri itu ada 2. Di kanan itu jumlah N-nya ada 1. Nah, maka yang kanan supaya sama ya harus dikali 2 sebagai koefisien ya. Nah, berarti di sini dikali 2. Nah, sekarang H, hidrogen. Di kiri hidrogen itu ada 2. Di kanan hidrogen itu ada 6. Dari mana 6? Nah, ini 3 kali 2 itu 6. Nah, ini tidak sama, maka harus disetarakan. Nah, berarti yang disetarakannya ini kali berapa? 2 kali berapa supaya jadi 6? Yaitu dikali 3 dalam bentuk koefisien ya, berarti di sini 3. Nah, sekarang udah setara. N-nya 2 di kiri, H-nya 6 ya, di kiri 6, di kanan H-nya juga 6. Itu sudah setara. Itu jadi cara menyetarakan persamaan reaksi yang sederhana. Oke, latihan misalkan, setarakanlah persamaan reaksi berikut. Nah, ini persamaan reaksinya lebih kompleks daripada yang contoh tadi ya, karena ini zatnya lebih banyak. Aluminium Al plus HCl hasilnya AlCl3 plus H2. Oke. Ini tips untuk menyetarakan, yaitu untuk memudahkan penyetaraan atom H dan O disetarakan paling akhir ya. Jadi paling akhir itu O. Jadi H, O itu terakhir. Oke, berarti kita menyetarakan, ini pembahasannya ya. Kita menyetarakan aluminium dulu. Aluminium di kiri 1, di kanan 1, berarti udah sama. Ya, H terakhir berarti kita Cl dulu. Cl di kiri 1, di kanan 3. Nah, maka yang di kiri harus dikali 3 ya supaya sama. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk koefisien di sini ya. 3. Oke, sekarang kita hitung H-nya. Terakhir, H di kiri. Lihat ya, ini H di kiri 3, sedangkan di kanan 2. Nah, maka yang di kanan disetarakan. 2 kali berapa supaya jadi 3? 2 kali berapa supaya jadi 3? Yaitu di matematik mudah. 2 kali berapa supaya jadi 3? Yaitu 3 per 2. 2 kali berapa supaya jadi 3? Itu 3 per 2. 2 kali berapa supaya jadi 7? Ya 7 per 2. 2 kali berapa supaya jadi 9? 9 per 2. Ya, jadi ini 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5 ya. Coba saja hitung. Sekarang udah setara. Al di kiri 1, di kanan 1, H di kiri 3, di kanan juga 3. Dari mana ngitungnya 3? 2 kali 3, 6 bagi 2, 3. Ya, jadi sama. Cl-nya 3 sama. Nah, tapi biasanya koefisien reaksi itu merupakan bilangan bulat ya. Jadi kita akan merubah pecahan ini menjadi bilangan bulat dengan cara dikali apa? Dikali sebanyak penyebutnya. Nah, ini misalkan 3 per 2. Untuk menghilangkan per 2 ya, untuk menghilangkan per 2 ya tinggal dikali 2. Untuk menghilangkan per 2 tinggal dikali 2. Ya, jadi ini kali 2 semuanya. Ya, yang dikali 2 itu bukan hanya ini tapi semuanya ya, semua koefisien dikali 2. Oke. Berarti Al juga ya. Ini saya tulis lagi. Ya, setelah dikali 2 berarti Al juga dikali 2, ini koefisiennya 2. Nah, ini kali 2, 3 kali 2 jadi 6. Yang ini kali 2. Nah, yang ini 3 per 2 kali 2. 3 per 2 kali 2 yaitu 3 ya. Jadi ini 3. Kita periksa lagi. Al di kiri 2, di kanan 2. H di kiri 6, di kanan juga 6. 2 kali 3, 6. Cl di kiri 6. Cl di kanan juga 6, 3 kali 2, 6 ya. Jadi sudah setara. Yang kedua, nah ini reaksinya CH4 tambah O2 hasilnya CO2 dan H2O. Ini reaksi pembakaran. Kita setarakan dulu C ya. C di kiri 1, di kanan 1 udah sama. Sekarang H, O terakhir ya. H di kiri 4, di kanan 2. Ya, tinggal dikali 2 supaya sama tuh. Sekarang O di kiri 2. Nah, di kanan O itu ada dalam 2 senyawa. Yang pertama O dalam CO2, yang kedua O dalam air. Nah, harus dijumlahkan.
yang kanan harus sama dengan yang kiri. Nah, cara menjumlahkannya, dalam CO2 O-nya ada 2, dalam H2O O-nya juga ada 2. Nah, ini 1 kali 2. Di sini 2, di sini 2, jadi totalnya 4. Yang di kanan totalnya 4, sedangkan di kiri 2. Kali berapa supaya jadi 4? Ya tinggal dikali 2. Sekarang udah setara. O-nya di kiri 4, di kanan 4. Yang ini 2, jadi sama, itu setara. Nah, itu cara menyetarakan persamaan reaksi yang sederhana, ya. Bisa langsung menyetarakannya. Oke, sekarang menyetarakan persamaan reaksi yang kompleks, ya. Nah, untuk persamaan reaksi yang kompleks atau sulit disetarakan secara langsung, maka bisa menggunakan cara perhitungan persamaan matematik atau cara aljabar, ya. Contohnya adalah NH3 tambah O2 hasilnya NO2 dan H2O. Kalau ini bisa disetarakan dengan cara yang pertama tadi, tidak perlu menggunakan cara matematik, cara aljabar ini, ya. Langsung saja setarakan. N di kiri 1, di kanan 1. H di kiri 3, ini di kanan O. Nah, ini. Nah, kalau tidak bisa, maka ini alternatifnya menggunakan persamaan matematik atau menggunakan aljabar, ya, cara aljabar. Oke, ini saya akan bahas dengan cara yang kedua ini. Nah, anggap NH3 itu mempunyai koefisien 1, sedangkan yang lain dimisalkan dengan huruf, ya. Nah, ini 1, yang lain dimisalkan dengan huruf, misalkan ini A, yang ini B, yang ini C. Oke, sekarang kita hitung jumlah atomnya di kiri dan di kanan. Oke, sekarang atom N di kiri itu 1, sedangkan di kanan, nah ini N itu kan ini 1, tapi kan koefisiennya misalkan tadi B, 1 kali B sama dengan B, berarti di kanan itu B. Oke, sekarang H di kiri ini, ya, hanya ini, di kiri H itu 3, di kanan, nah ini H 2 kali koefisien C, 2 kali C, 2C, ya. Sekarang O di kiri, nah ini O 2 kali A, koefisiennya berarti 2A. Sedangkan di kanan O itu ada dalam 2 senyawa, ya. Berarti ini dijumlahkan. Nah, di kanan O itu ini 2 kali B, ya. 2B. O itu 2B, tapi ini juga ada, ya. 1 kali C. Berarti di kanan itu 2B tambah C, ya. Tidak bisa dijumlahkan B dan C karena beda variabel. Jadi tulis saja 2B dan plus C. Oke, sekarang persamaannya berarti jumlah atom N di kiri 1, di kanan 1. Berarti B itu sama dengan 1 atau 1 sama dengan B. Oke, sekarang H, ya, 3 di kanan 2C, ya. Berarti 3 sama dengan 2C atau 2C sama dengan 3. Nah, untuk yang O berarti 2A sama dengan 2B ditambah C. Oke, berarti B sama dengan 1. Sedangkan yang ini, ya, 2C sama dengan 3. Kita cari C-nya, ini bisa dicari C-nya, ya. 2C sama dengan 3, berarti C sama dengan 3/2 atau 1,5, ya. C-nya 1,5 atau 3/2. Sekarang udah ada nilainya B dan C. Sekarang kita tinggal mencari yang belum ada nilainya itu, berarti kita tinggal mencari A. Oke, substitusikan B sama dengan 1 dan C sama dengan 3/2 ke dalam persamaan, ya. Ke dalam persamaan yang ini nih. 2A sama dengan 2B tambah C. 2A sama dengan, ya, B-nya nilainya udah ada, ini 1, ya. Berarti 2B itu berarti 2 kali 1 ditambah C. C itu 3/2, ya. Berarti ditambah 3/2. Berarti 2A, 2 kali 1, 2, ya. Berarti 2A sama dengan 2 ditambah 3/2. Oke, 2A sama dengan 2 tambah 3/2, ya. 2 tambah 3/2. Nah, kita rubah 2 ini menjadi pecahan dengan penyebut 2 supaya bisa dijumlahkan, ya. 2 dengan penyebut 2 itu berarti 4/2, ya, ditambah 3/2. Ya, berarti 2A 4 tambah 3, ya, 7.
per 2 ya, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja 7 per 2. Jadi 2A sama dengan 7 per 2. Oke, berarti kita cari A-nya. Ya ini tinggal kali silang saja ya. 2A kali 2, 7 kali 1. Ini per 1 ya. 2A kali 2 itu jadi 4A. 7 kali 1, 7. Ya, berarti 4A sama dengan 7. Berarti A sama dengan 7 per 4. Sekarang sudah ada nilai A-nya, 7 per 4 ya. Oke, berarti B sama dengan 1, C sama dengan 3 per 2, A sama dengan 7 per 4. Kemudian ini saya tulis lagi, kita masukkan ke dalam persamaan ya, kita ganti ini koefisiennya A dengan 7 per 4 ya, masukkan koefisien A dengan 7 per 4, B dengan 1 ya, 1 tidak perlu ditulis. Kemudian C yang ini dengan 3 per 2. Ini sudah setara sebetulnya. Coba saja hitung misalkan gini. N di kiri 1, di kanan 1, H di kiri 3. Nah, di kanan juga 3. Nah, dari mana 3? Ini hitungnya. 2 kali 3 bagi 2. Ya, itu 3. H-nya udah sama. O-nya 2 kali 7 per 4. Ya. 2 kali 7 bagi 4. 2 kali 7 itu 14. 14 bagi 4. 3,5 ya, berarti O-nya 3,5. Nah, ini O-nya 2 di kiri di kanan tambah 1 kali 3 per 2, 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5. 1,5 tambah 2 3,5. Jadi udah sama ya, cuma kita harus merubah koefisien yang bentuk pecahan ini menjadi bilangan bulat, yaitu dengan cara dikali ya, dikali berapa saja supaya jadi bilangan bulat sebetulnya. Nah, ini kalau dikali 2, ini kemungkinannya dikali 2 atau dikali 4. Kalau dikali 2, ini angkanya tidak akan bilangan bulat. Berarti harus dikali 4 ya. Nah, ini kali 4. Semuanya kali 4 koefisiennya. Oke, ini setelah dikali 4 ya, berarti ini koefisiennya jadi 4. Nah, ini kali 4, 7 per 4 kali 4, ya tinggal 4 habis dibagi, ya tinggal 7. Atau 4 kali 7 bagi 4, ya 7 ya. Kemudian ini kali 4, 4, yang ini kali 4. 4 kali 3, 12, bagi 2, 6 ya, jadi ini 6. Oke, kita periksa lagi. N di kiri 4, di kanan 4, H di kiri 3 kali 4 itu 12, di kanan 2 kali 6, 12. Karena 2 kali 7, 14 ya, berarti di kiri itu 14. Di kanan 2 kali 4, 8. 1 kali 6, 6. 8 tambah 6 ya 14 sama. Jadi ini sudah setara. Oke. Ini sudah setara ya, yang ini sudah setara. Berikutnya untuk supaya lebih mudah memahami ya, ini tinggal coba ini dikerjakan ya, ini dikerjakan, menyetarakan ya. Sebetulnya tidak harus pakai cara yang kedua, kalau bisa pakai cara yang ke satu secara langsung ya itu lebih mudah sebetulnya. Kemudian yang ini nomor 2-nya, nomor 2 ini dalam bentuk kalimat ya, berarti harus dirubah dulu ke dalam bentuk persamaan reaksi ya. Itu sudah dibahas di tata nama, kemudian setarakan.